Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini mari bersama-sama sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka saya mengajak setiap kita untuk menenangkan diri di hadapan Tuhan sambil mendengarkan pujian. Tuhan Yesus memberkati. Lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang
Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Sungguh bersyukur pada pagi hari ini kita boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil daripada Yehezkiel pasal 47 ayat yang pertama hingga yang ke-12. Yehezkiel pasal 47 ayat yang pertama hingga yang ke-12. Saudara, pada bagian yang sama-sama kita telah lihat, digambarkan mengenai Yehezkiel yang dibawa oleh utusan Allah untuk kembali kepada pintu bait suci, di mana dirinya pada ayat pertama dan kedua ini melihat sebuah air yang mengalir ya dari timur, dari bawah sisi selatan ambang pintu masuk ke bait suci, dan sungai tersebut melewati bagian sisi selatan, kemudian melalui pelataran luar dan keluar dari area bait suci. Saudara, penggambaran pertama dari ayat yang pertama dan kedua ini kita sama-sama boleh melihat bahwa secara simbolis memberikan fakta yang indah mengenai Allah, yaitu Allah sebagai sumber kehidupan, Allah sebagai sumber kehidupan, Allah yang dapat memberikan kesegaran kepada dunia ini, dunia yang sedang dahaga oleh kebenaran. Oleh karena itu saudara, pada bagian ini maka Yehezkiel mengajak kita untuk boleh melihat bahwa Allah adalah seperti sungai yang mengalirkan aliran air, yang memberikan kehidupan bagi dunia. Hanya Allah sang sumber kehidupan itu sendiri. Seperti sungai yang dilihat oleh Yehezkiel, demikian juga Allah digambarkan di sini. Dia adalah sumber daripada kehidupan yang mengalir, merahmati, memberikan kepuasan pada dunia yang sedang dahaga. Seorang bapak gereja bernama Agustinus mengatakan bahwa Allah membuat di kita untuk dirinya. Ya, kita akan merasakan ketenangan hanya di dalam Allah. Saudara, yang pertama kita bisa sama-sama renungkan yaitu Allah yang menjadi sumber segala sesuatu juga adalah Allah yang menjadi tempat perteduhan kita. Yang bisa sama-sama kita renungkan itu bahwa kita boleh bersyukur Allah yang kita percayai adalah Allah yang menjadi sumber kehidupan. Allah yang terus-menerus seperti sungai yang mengalir, demikian juga Allah yang terus-menerus merahmati dunia sebagai sumber kehidupan. Ayat yang pertama dan kedua kita sama-sama telah melihat bahwa Allah itu sebagai sumber dan kehidupan. Kemudian di ayat ketiga sampai kelima kita sama-sama boleh melihat bahwa ketika Yehezkiel dibawa oleh utusan Allah itu untuk mengukur kedalaman air, maka ada 3 kategori kedalaman air yang Alkitab catat. Yang pertama yaitu bahwa di ayat 3 kedalaman air tersebut hanya sampai pergelangan kaki. Kemudian ayat 4 bahwa kedalaman tersebut sampai lutut dan pinggang. Dan kemudian ayat 5 mencatat bahwa air tersebut sangat dalam sehingga cukup untuk berenang. Kita lihat ya, di ayat yang pertama dan kedua kita telah menyaksikan bahwa seperti sungai yang mengalir, demikian juga Allah sebagai sumber kehidupan. Di ayat yang ketiga sampai 5 kita melihat bahwa Allah itu tidak hanya sebagai sumber, namun dia adalah penebus yang sejati. Nah saudara, menurut penafsir pengukuran air tersebut tidak memiliki makna simbol tertentu. Tapi melalui kedalaman sungai ini kita boleh sama-sama belajar. Apa yang bisa kita pelajari? Bahwa kedalaman sungai yang terus-menerus meningkat, yaitu mengingatkan kita kepada Allah sebagai penebus yang sejati. Sungai yang awalnya hanya sepergelangan kaki ini dapat digambarkan seperti sebuah awalnya penebusan itu hanya untuk Israel saja, tapi lama-kelamaan air yang sangat dalam ini memiliki makna bahwa karya keselamatan itu tidak hanya untuk Israel tetapi untuk umat manusia. Penebusan Allah yang dinyatakan di dalam Kristus Yesus, yang dikerjakan dalam Kristus Yesus, melalui Kristus Yesus itu tidak hanya berhenti sampai bangsa Israel, tetapi bagi semua orang yang telah dipilihnya. Di sini kita boleh sama-sama lihat bahwa Allah yang kita kenal di dalam Yesus bukan Allah yang jauh atau Allah yang tidak mungkin bisa dijangkau, tapi Allah yang mau menghampiri setiap kita. Sehingga Allah sebagai sumber kehidupan itu tidak hanya berdiri jauh di sana, tidak hanya duduk tempat yang tinggi, namun dia juga mau datang untuk mencari kita semua, mencari engkau dan saya. Nah saudara, kedalaman kasih Allah sungguh tak terselami, dan penebusan yang telah dikerjakannya merupakan karya terbesar yang Allah telah kerjakan. Bahkan seorang bernama Ravi Sakarias pernah mengatakan bahwa ada satu tempat di mana tempat tersebut kasih dan keadilan dinyatakan, yaitu hanya di atas salib Yesus. Di Golgota itulah kita bisa melihat kasih dan keadilan itu dinyatakan. Nah saudara, Allah sebagai sumber kehidupan yang dicatat di ayat yang pertama dan kedua, dan ayat 3-5 diberikan gambaran bahwa Allah sebagai penebus yang sejati. Nah saudara, ayat yang ke-6 sampai ke-12 kita juga sama-sama melihat mengenai Allah yang memulihkan. Ya, saudara,
Yeskiel ditunjukkan oleh utusan Allah mengenai kekuatan daripada sungai yang mengalir, di mana dicatat bahwa sungai tersebut memulihkan semua makhluk, baik yang hidup di air maupun pepohonan. Ya, ayat 6 dan 12 diberikan suatu penggambaran bahwa air yang mengalir tersebut yaitu memberikan kehidupan baik yang di dalam air maupun yang di pepohonan. Nah, saudara, Allah tidak hanya sebagai sumber kehidupan, Allah tidak hanya sebagai penebus yang sejati, tapi juga Allah yang memulihkan segala sesuatu. Saudara, Allah sebagai pemulih memberikan sebuah jawaban bagi pertanyaan setiap kita. Mungkin di antara setiap kita bertanya, apakah Allah sanggup memulihkan hidupku? Apakah Allah sanggup memulihkan masa lalu? Aku sedang bergumul dengan hal-hal tertentu. Apakah Allah sanggup memulihkan hidupku? Aku sudah percaya Yesus, namun aku masih gagal. Nah, saudara, Allah sanggup memulihkan setiap kita. Apapun masa lalu kita, kegagalan kita, kejatuhan kita, maka Dia sanggup memulihkan hidup kita. Saudara, perenungan pada pagi hari ini walaupun singkat mengingatkan kita akan 3 hal. Siapa itu Allah yang kita kenal, yang kita percayai, yaitu melalui Yeskiel. Kita melihat bahwa Allah yaitu sebagai sumber kehidupan. Tidak hanya sebagai sumber kehidupan, tetapi Allah juga adalah penebus. Dan Dia tidak hanya menjadi penebus saja, kemudian Dia membiarkan kita, ya sudah selesai. Ya, tapi Allah juga menjadi Allah yang memulihkan hidup kita. Nah, saudara, dalam anugerahnya, maka Allah memampukan kita hidup bergantung kepadanya dan bersyukur atas apa yang telah Dia kerjakan. Allah tidaklah jauh sehingga kita tidak bisa menghampirinya, tetapi Allah sungguh mau mendekatkan dirinya kepada kita agar kita bisa mengenal dan mau hidup baginya. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Biarlah perenungan kita yang singkat ini boleh mengingatkan kita akan siapa Allah dan apa yang Allah telah kerjakan, dan bagaimana kita bisa meresponinya. Itu kita bisa bersyukur atas semuanya itu dan terus menerus hidup bergantung pada Allah.